Sebagai gambaran, mudahnya begini, gerak satu dimensi sebagai contohnya adalah sebuah mobil yang melintasi jalan yang lurus, ya, misalnya jalan tol, ya, dan itu dianggap sebagai jalan yang lurus. Atau misalnya sebuah kereta api, ya meskipun di situ ada kelengkungannya, tapi secara garis besar rel itu lurus. Nah, itu merupakan sebagai contoh dari gerak satu dimensi. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai gerak satu dimensi. Jadi capaian yang akan kita capai adalah yang pertama acuan perpindahan, lalu kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata, lalu percepatan, lalu gerak dan percepatan konstan, gerak jatuh bebas, lalu bagaimana menganalisa grafik dari sebuah partikel yang bergerak dengan gerak gerak satu dimensi. Oke, sebelum membahas lebih lanjut mengenai gerak satu dimensi, kita lihat bahwa di cabang ilmu fisika, terutama untuk yang berkaitan dengan gerak, fisika itu namanya mekanika. Yang berkaitan dengan gerak itu mekanika. Nah, di mekanika itu dibagi dua, ada kinematika dan dinamika. Jadi kalau kinematika itu mempelajari gerak dari sebuah partikel tanpa melibatkan terjadinya penyebab dari gerak tersebut. Jadi gerak tersebut tidak ditinjau di situ, tidak dilihat. Tapi kalau dinamika itu mempelajari gerak dan bagaimana penyebab dari gerak tersebut, penyebabnya. Nah, sehingga kalau di dinamika itu ada bahas mengenai gaya, bahas mengenai usaha, momen, ya, dan seterusnya yang mengakibatkan benda itu bergerak. Tapi kalau kinematika itu akan bahas mengenai pergeseran, jarak, kecepatan, percepatan, seperti itu. Yang tidak melihat gaya benda itu bergerak karena apa dan gaya berapa, tidak. Nah, kita akan melihatnya secara kinematika. Jadi bagaimana kecepatan, percepatan, dan jarak yang ditempuh dari sebuah partikel yang bergerak. Nah, gerak satu dimensi. Jadi yang disebut gerak satu dimensi itu gerak yang melintasi satu sumbu. Jadi kalau di sumbu Cartesian, sumbu ruang itu kan ada sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z. Jadi kalau gerak satu dimensi itu artinya partikel itu bergerak hanya melintasi satu dimensi saja, misalkan sumbu X, sehingga dia itu geraknya lurus mengikuti arah sumbu X terus, atau sumbu Z terus. Itu satu dimensi. Kalau gerak dua dimensi itu misalnya adalah gerak parabola, ya, parabola atau peluru yang ditembakkan. Jadi kan ketika benda ditembakkan dengan arah ke atas membentuk sudut, ya kita akan kembali lagi ke bumi karena ada gaya gravitasi. Di situ akan ada gerak melengkung. Jadi kalau ada gerak melengkung, nah di situ sudah tidak melintasi hanya satu sumbu, tapi dua sumbu. Ya. Misalkan X-nya mendatar, Z-nya ke atas, tapi dia melewati lintasan sumbu X dan sumbu Z karena melengkung atau melingkar dua dimensi. Nah, jadi jelas ya. Jadi kalau satu dimensi itu hanya melintasi satu garis lurus. Seperti
jalan tol. Meskipun ada lengkungannya, tapi kalau rencana dalam jalan tol itu kan cenderung lurus, atau jalan kereta api itu juga dianggap jalan yang lurus, satu dimensi. Seperti ini, gerak dari sebuah roket yang menuju ke atas, itu satu dimensi. Ini jalan tol, ini satu dimensi. Jalan rel kereta api kita anggap sebagai gerak satu dimensi. Yang pertama adalah posisi. Posisi. Jadi bagaimana untuk menentukan sebuah partikel? Posisinya itu di mana? Nah, posisinya. Nah, untuk menentukan posisi, Anda bisa menggunakan sumbu X, Y, Z. Nah, ini untuk menentukan posisi di sebuah ruangan. Sumbu X, Y, Z. Posisinya berapa? Jadi kalau acuannya di situ 0, X, Y, Z-nya, maka dengan arah misalkan P, sumbunya X, Y, Z berapa, itu bisa untuk menentukan. Jadi kalau hanya yang berhubungan adalah di sumbu X dan Y, maka titik koordinatnya P dalam kurung X, Z ya. Kalau satu dimensi berarti hanya sumbu X, XI gitu ya. Nah, sehingga kalau perpindahannya itu posisi itu XI karena satu dimensi. Kalau dua dimensi misalkan XI, ZI. Kalau tiga dimensi misalnya XI, ZI, ZI. Ini kalau satu dimensi X. Lalu perpindahan. Ya, perpindahan itu apa? Nah, dari posisi A ke posisi B. Nah, ada perpindahan. Perpindahannya berapa? Ya, perpindahannya itu adalah delta X. Ya, delta X artinya X menjadi tujuan dikurangi dengan X tempat dia berpindah. Disitu disimbolkan delta X sama dengan XF min XI. Ya, jadi XF itunya itu tempat tujuannya dimana dikurangi dengan posisi awal, yaitu perpindahan. Ya, ini sebagai contoh soalnya, posisi awal dan akhir benda A, B, C, ya, ini seperti pada tabel. Ya, A itu posisi XI-nya 2, XF-nya 4. Nah, sehingga untuk perpindahannya itu ya dikurangi XF min X1, XI ya. 4 dikurangi 2 sama dengan 2 dan seterusnya. Berikutnya adalah kecepatan. Nah, antara kecepatan dengan perpindahan itu ada kaitannya. Jadi kalau kecepatan itu turunan pertama dari itu tadi, posisi. Jadi kalau posisi diturunkan pertama, itu muncul kecepatan. Ya, penting untuk mempelajari turunan atau derivatif. Ya, derivatif. Karena ini ternyata posisi dari sebuah partikel itu kalau diturunkan itu menjadi kecepatan. Nah, jadi kalau posisi diturunkan terhadap X itu adalah kecepatan. Ya, udah kan? Jadi bagaimana untuk menentukan kecepatan? Ya, tinggal diturunkan. Posisi diturunkan dengan waktu. Ya. Lalu laju. Ya, laju itu jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Nah, laju atau sama dengan jarak tempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan, delta T. Laju. Berikutnya ini ada kecepatan dan laju sesaat. Kecepatan sesaat. Jadi, kecepatan sesaat itu rate
pergeseran ya dalam selang waktu mendekati 0, hanya sesaat, karena waktunya limit dengan 0, sesaat, cepat sekali. Nah, sehingga dirumuskan limit delta t mendekati 0, delta x per delta t atau dx per dt, turunan pertama dari posisi. Ya, laju sesaatnya diperoleh dari besaran dari kecepatan atau harga mutlak dari kecepatan, itu laju sesaat. Berikutnya adalah percepatan. Nah, percepatan itu tidak lain adalah turunan pertama dari kecepatan. Turunan pertama dari kecepatan, atau percepatan itu sama dengan turunan kedua dari posisi. Ya, jadi kan posisi tadi kan diturunkan pertama jadi kecepatan. Nah, kalau diturunkan lagi akan muncul percepatan. Ya, sehingga percepatan itu turunan kedua dari posisi. Percepatan rata-rata itu adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu tertentu, delta v per delta t, ya, turunan pertama dari kecepatan terhadap waktu. Percepatan sesaatnya, kalau sesaat ya berarti delta t-nya mendekati 0, ya, delta t-nya mendekati 0. Nah, sehingga dv per dt itu untuk percepatan sesaat. Nah, ini sebagai contohnya, ya, untuk sebuah benda bergerak menurut tabel, ya, di dalam waktu ke 0 itu jaraknya 2 meter. Waktu ke 2 detik ya, jarak yang ditempuh 4 meter. Waktu 4 detik jarak yang ditempuh 5 meter. Berapa perpindahan, percepatan, laju rata-rata? Ini berapa? Nah, sehingga dari itu Anda bisa menuliskan jadi seperti ini. Nah, dari 0 detik kurang daripada T itu kurang daripada 2 detik. 2 detik kurang daripada T, ya, kurang dari 4 detik. Ya. Lalu 4 detik, ya itu 4. Salah ketik. 4 detik kurang daripada T kurang daripada 5 detik. Lalu untuk perpindahan itu kan delta x. Delta x sama dengan delta xf min delta xi. Jadi jarak yang ditempuh dikurangi jarak awal. Ya, 4 min 2 sama dengan 2 dan seterusnya. Nah, untuk yang waktu yang 2 sampai 4 juga sama seperti itu. Untuk kecepatan, jadi kecepatan tadi itu adalah turunan pertama dari simpangan atau posisi. Simpangan atau posisi. Posisinya berapa? Delta X nya berapa? 4 min 2 dibagi dengan waktunya berapa? Delta T nya 2 min 0 sama dengan 1 meter per detik. Lalu untuk perpindahan, untuk laju rata-rata. Jadi laju rata-rata itu jarak tempuh dibagi dengan waktu. Nah, kalau kita lihat dimensi dari sebuah gerak, jadi dimensinya, jadi kita lihat di sumbu ruang X, Y, Z. Jadi kalau benda itu dinyalakan dalam satu dimensi, ya, ini tadi sudah kita bahas, bisa dituliskan XY atau YZ, YZ, itu satu dimensi. Itu untuk penulisan. Kalau untuk 2 dimensi misalkan XY plus YZ. Kalau 3 dimensi XY plus YZ plus YZK.
Berikutnya adalah gerak lurus dengan percepatan tetap, ya. Gerak lurus dengan percepatan tetap. Nah, untuk menghitung dari gerak lurus ini berapa kecepatannya, itu Anda bisa menggunakan persamaan ini. Ya, di percepatan konstan, ya, itu A itu sama dengan V min V0 dibagi V0. Nah, ini bisa di perkalian silang sehingga akan muncul V-nya. V sama dengan V0 plus AP. V0 plus AP. Ini persamaan yang pertama. Nah, ini persamaan yang kedua. Ini untuk kecepatan rata-ratanya V0 plus V bagi 2. Ya, sehingga akan memunculkan X min X0 ya, sama dengan V0 plus V dibagi 2 dikali T untuk persamaan kedua. Nah, berikutnya ini Anda bisa menggunakan beberapa persamaan yang sudah ada tadi. Anda substitusi, Anda perkalian silang dan sebagainya, sehingga akan memunculkan persamaan-persamaan 3, persamaan 4, persamaan 5. Ini perlu perlu dianalisis untuk menguraikan satu persatu seperti itu sebenarnya. Tapi untuk ini waktunya yang kurang memungkinkan ya, sehingga Anda bisa coba-coba sendiri ya, untuk mengalihkan, mensubstitusikan dan sebagainya, sehingga muncul persamaan dari 1 sampai 5 tadi. Nah, kalau kita rangkum, sebenarnya tadi sudah kita bahas ya, kita rangkum ya. Nah, ternyata dalam gerak dimensi gitu ya, satu dimensi itu tadi itu ada 5 persamaan dan 4 variabel. Jadi 5 persamaan itu adalah ini. Nah, jika X min X0 nya itu tidak diketahui, maka yang Anda gunakan adalah persamaan V sama dengan V0 plus AT. Ini hanya untuk memudahkan. Kalau A-nya tidak diketahui, artinya A itu apa? Percepatannya tidak diketahui, maka Anda bisa menggunakan persamaan yang kedua. Ya, X min X0 sama dengan V0 plus V dibagi 2 kali T. Nah, jika dalam soal itu V-nya tidak diketahui, kecepatannya tidak diketahui, maka Anda bisa menggunakan persamaan 3. Lalu jika V0-nya tidak diketahui, kecepatan awalnya tidak diketahui, Anda bisa menggunakan persamaan 4. Dan jika waktunya tidak diketahui, T-nya tidak diketahui, Anda bisa menggunakan persamaan 5. Ya, ini sangat mudah. Ya. Ini untuk cara untuk menyelesaikan dari sebuah permasalahan. Ini kalau dibuat grafik, ya, hubungan antara V dengan T untuk kecepatan. Untuk kecepatan, hubungan S dengan T untuk kecepatan, hubungan A dengan T untuk percepatan. Nah, itulah pembahasan mengenai gerak satu dimensi yang terkait dengan posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi untuk memperdalam apa yang sudah kita bahas, Anda bisa mempelajari soal-soal yang sudah saya berikan, seperti di soal 3 ini ya, soal 3 juga ada penyelesaiannya, ada soal, ada penyelesaian. Soal 4 ini juga ada soal dan penyelesaian ya. Anda bisa gunakan sebagai latihan. Ini juga sudah ada penyelesaiannya satu persatu. Ada soal 5, ada soal dan penyelesaian.
Lalu juga untuk gerak vertikal, gerak jatuh bebas. Jadi kalau gerak jatuh bebas itu yaitu sama dengan gerak satu dimensi gitu ya. Hanya saja dia jatuhnya itu dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi sudah ada muncul gravitasi. Percepatannya adalah percepatan gravitasi. Jadi untuk rumusnya sama ya, hanya saja tadi ya, percepatannya adalah percepatan A-nya itu adalah G, percepatan gravitasi. Untuk soalnya sudah ada, ya, penyelesaiannya sudah ada. Ya. Baik, itu cara untuk penyelesaian mengenai gerak satu dimensi yang terkait dengan kecepatan, perpindahan kecepatan dan kecepatan. Silahkan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas dari apa yang sudah saya sampaikan dalam bentuk PDF, ya, Anda bisa mengajukan pertanyaan pada kolom di bawah. Bisa mungkin saya akan memberikan jawaban yang terbaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.